Awal tahun 1971, di sebuah jalan pedesaan Hartsville, Rhode Island, berdiri sebuah rumah pertanian tua. Rumah besar bergaya kolonial, usianya lebih dari 2 abad, berdiri di atas tanah luas yang dahulu pernah dimiliki beberapa generasi. Bagi sebagian orang, rumah ini hanyalah peninggalan bersejarah yang sepi, tetapi bagi keluarga Perren, rumah ini adalah impian baru. Hari itu, sebuah truk bergerak pelan menuju halaman depan. Angin musim dingin menusuk tulang, tanah becek oleh salju yang baru saja mencair. Di dalam truk, keluarga Perren membawa barang-barang mereka, penuh semangat menyambut kehidupan baru. Mereka tidak tahu bahwa sejak langkah pertama, rumah itu sudah menolak mereka. Sadie, seekor anjing yang ikut bersama mereka, menolak melangkah masuk. Ia menggonggong liar dan menarik rantai. Tatapannya tak lepas dari rumah itu, seolah-olah ada sesuatu yang hanya bisa dilihatnya. Mereka mencoba menenangkannya, tetapi Sadie tetap diam di luar, memandangi pintu rumah dengan sorot mata penuh ketakutan. Saat pintu berderit terbuka, aroma lembab menyeruak, bau debu, tanah basah, dan sesuatu yang lebih tua dari itu. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada udara musim dingin di luar. Seolah-olah ruangan itu menyimpan hawa beku dari masa lalu. Langkah pertama di lantai kayu memunculkan suara derit panjang, seperti keluhan rumah lama ditinggalkan. Ruangan itu besar, gelap, namun kosong dari kehidupan. Namun entah bagaimana, rasanya seperti ada sesuatu yang mengamati dari sudut-sudut gelap. Hari pertama diisi dengan suara barang-barang dipindahkan, suara tawa dan langkah kaki di lorong-lorong. Tetapi di sela semua keriuhan itu, rumah tetap diam, seakan menjadi saksi. Dinding tua menyerap semua suara, lalu memantulkannya kembali dengan gema aneh. Menjelang malam, bayangan mulai menebal di setiap sudut. Lampu-lampu tua menyala, namun tidak mampu mengusir kegelapan yang merayap. Suara angin masuk melalui celah jendela, membuat tirai bergerak pelan. Lantai kayu terus berderit, bahkan ketika tidak ada yang melangkah. Malam pertama menjadi awal dari segalanya. Suara-suara kecil mulai bermunculan. Ketukan pelan dari dinding, berulang, tak berirama. Seakan sesuatu berusaha keluar dari balik papan kayu. Udara menjadi semakin dingin, menusuk kulit. Ketika semua tertidur, rumah mulai bernapas dengan cara yang berbeda. Lorong panjang dipenuhi bunyi langkah samar, seperti seseorang berjalan tanpa tujuan. Sesekali terdengar pintu berayun perlahan, meski tidak ada angin di dalam ruangan. Di luar, Sadie yang diikat di halaman tidak berhenti menyalak. Suaranya memecah keheningan malam. Lolongannya panjang, seolah mencoba memperingatkan. Hingga tiba-tiba, suara itu pun terputus. Hening. Keesokan paginya, tanda pertama yang nyata terlihat. Sadie ditemukan tidak bernyawa. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, membeku dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada luka, tidak ada darah. Itulah peringatan pertama. Namun mereka memilih untuk tidak mengindahkannya. The Perren masih percaya semuanya hanyalah kebetulan, bahwa rumah tua ini, meski aneh, hanyalah rumah biasa yang butuh waktu untuk ditempati. Hari-hari berikutnya, rumah mulai menunjukkan wajah aslinya. Bau busuk kadang muncul, lalu menghilang begitu saja.
Pintu terbuka sendiri, bahkan ketika terkunci rapat. Barang-barang mulai berpindah tempat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menggesernya. Malam-malam semakin panjang, suara langkah kaki di lorong terdengar hampir setiap malam, meski tidak ada siapapun di sana. Suara ketukan, bisikan samar, bayangan yang bergerak di sudut mata. Semua itu menjadi bagian dari kehidupan baru mereka. Rumah tua itu tidak kosong. Ia seperti bernapas, dan perlahan ia mulai menampakkan dirinya pada keluarga yang baru saja masuk dalam perangkapnya, the Perron family. Hari-hari setelah kepindahan keluarga Perron ke rumah tua di Hurstville tidak pernah benar-benar tenang. Sejak mereka kehilangan Sadie di malam pertama, suasana berubah menjadi asing. Sesuatu yang tak terlihat mulai mengisi ruang kosong di antara dinding kayu, menempel pada setiap langkah, dan mengintai setiap sudut gelap. Di siang hari terasa normal, meski udara rumah tetap dingin dan berat, seolah ada lapisan yang memisahkan tempat itu dari dunia luar. Tetapi saat matahari mulai tenggelam, rumah berubah. Suara-suara muncul, tak pernah jelas sumbernya. Pintu yang seharusnya terkunci perlahan-lahan berderit terbuka. Bau busuk tiba-tiba, campuran seperti daging busuk, besi berkarat, dan tanah basah. Namun dalam sekejap, bau itu hilang seakan hanya ilusi. Pada awalnya, keluarga Perron mengira ini hanya sekedar kebetulan. Barang-barang yang berpindah tempat mungkin akibat kelalaian. Bau aneh mungkin karena pipa tua atau kelembapan dinding. Tapi semakin lama semakin jelas bahwa semua itu bukan hasil dari rumah tua semata. Setiap malam menjadi waktu di mana gangguan terasa paling nyata. Langkah kaki berat bergema di lantai atas, meski semua penghuni sudah tidur di kamar masing-masing. Bunyi itu tidak tergesa, tidak juga teratur, berjalan perlahan-lahan, satu langkah, lalu jeda panjang, dan langkah berikutnya. Seakan-akan seseorang sedang berkeliling, memastikan setiap ruangan tetap dalam genggamannya. Ketukan di dinding menjadi irama yang terus menghantui. Beberapa ketukan, diam, kemudian mengetuk lagi. Kadang terdengar di dekat kepala, seolah dari balik bantal. Kadang dari ujung lorong, menggema lalu hilang. Rasa diawasi menjadi bagian dari kehidupan di rumah itu. Seolah-olah setiap langkah, setiap napas, gerakan, ada mata yang selalu mengintai. Di basement atau ruang bawah tanah menjadi tempat yang paling ditakuti. Tangga kayu yang curam mengarah ke ruangan tanpa cahaya, lembab. Setiap kali pintu bawah tanah terbuka, udara dingin menyembur keluar, membawa aroma yang tidak sedap. Beberapa kali, pintu bawah tanah terbuka dengan sendirinya, dan dari dalam terdengar suara samar, seperti sesuatu yang diseret perlahan di lantai kotor. Namun setiap kali lampu dinyalakan, yang terlihat hanyalah ruangan kosong, sunyi. Tapi rasa tidak pernah benar-benar kosong itu tetap tinggal. Malam-malam berikutnya teror semakin mencekam. Selimut ditarik perlahan dari tubuh hingga terjatuh ke lantai. Nafas dingin terasa dari bawah ranjang, begitu nyata hingga kulit pun merinding. Namun ketika diperiksa, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan pekat yang menatap kembali. Semua itu berulang malam demi malam. Ketakutan mulai menggerogoti pikiran, membuat tidur menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Beberapa kali saat menjelang fajar, mereka melihat sesuatu di halaman. Bayangan samar menggantung di pohon besar dekat rumah.
Tubuh terayun pelan seolah diikat tali. Tapi saat mata mengerjap, sosok itu lenyap. Rumah itu tidak sekedar dihuni. Rumah itu sudah dikuasai. Dan keluarga Perren mulai menyadari mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Lelah, ketakutan, dan rasa tertekan mulai menguasai mereka. Sang ibu, Carolyn Perren, sering merasa tubuhnya berat, tenaganya seperti terkuras habis, seolah sesuatu menempel kepadanya. Setiap malam, bisikan-bisikan samar memanggil namanya, begitu dekat, seakan ada yang berbisik langsung ke telinga. Hari demi hari, kekuatan di rumah itu semakin nyata. Apa yang tadinya hanya gangguan kecil, kini berubah menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan. Dan mereka pun sadar, sesuatu yang gelap sedang bangkit di dalam rumah itu. Pada suatu sore, saat angin berhembus lebih kencang dari biasanya, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Di halaman rumah, kain putih yang dijemur terlepas dari talinya. Ia melayang seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata. Seketika, kain itu menempel pada sesuatu yang kosong, membentuk siluet tubuh manusia. Tubuh itu berdiri tegak di tengah halaman. Bayangannya jelas tergambar di permukaan kain. Hanya beberapa detik, lalu kain jatuh ke tanah, tergeletak tanpa bentuk. Namun pemandangan itu meninggalkan rasa mencekam, karena sesuatu telah berdiri di sana. Tak kasat mata, tapi nyata. Sejak saat itu, kehadiran di rumah itu semakin jelas. Bukan lagi sekedar suara, ketukan, atau bau busuk yang datang dan pergi. Kini, sosok-sosok itu mulai menampakkan diri. Pada malam hari, seorang wanita pucat berdiri di pojok ruang tamu. Rambutnya kusut, wajahnya tertutup, tubuhnya kaku. Ia hanya berdiri, diam, tak bergerak. Tak ada suara, tak ada langkah, hanya tatapan kosong yang menusuk melalui rambut yang menutup wajahnya. Kadang sosok itu hanya muncul sekilas, bayangan yang bergerak di cermin, siluet yang melintas di ujung lorong, atau refleksi asing di jendela yang berembun. Namun semakin lama, ia semakin berani, semakin sering terlihat. Ada pula sosok lain, bayangan anak kecil. Tubuh mungil itu berlari di ujung lorong, cepat, lalu menghilang di balik pintu yang tertutup rapat. Tak ada suara tawa, tak ada keceriaan. Malam demi malam rumah itu semakin hidup. Langkah kaki semakin jelas, suara semakin dekat. Kadang terdengar seperti seseorang bernapas tepat di samping telinga. Kadang terasa sentuhan dingin di lengan, seperti tangan yang dinginnya menusuk ke dalam tulang. Barang-barang di kamar mulai bergerak sendiri. Boneka berputar perlahan, kursi kayu bergeser beberapa inci tanpa ada yang menyentuhnya. Semua itu terjadi dalam diam, seperti permainan yang dimainkan makhluk tak kasat mata. Di tengah malam yang sunyi, bayangan tinggi berdiri di samping ranjang. Nafasnya berat, tidak teratur, begitu dekat hingga terasa di wajah. Namun ketika mata dibuka, yang terlihat hanya kegelapan pekat. Tidak ada siapapun yang berdiri di sana. Hanya rasa sesak yang menempel, seolah tubuh tidak bisa digerakkan. Kejadian demi kejadian ini menghancurkan batas antara mimpi buruk dan kenyataan. Tidur tidak lagi membawa ketenangan. Justru saat mata terpejam, dunia lain mengambil alih. Beberapa malam, suara datang dari bawah ranjang. Bisikan samar, kata-kata tidak jelas, lalu napas dingin yang menyapu kulit. Saat kepala melihat ke bawah ranjang, tidak ada apa-apa, hanya lantai gelap dan kosong. Namun rasa itu tetap ada,
seperti sesuatu sedang menunggu di bawah, memperhatikan dalam kegelapan. Pagi pun tak membawa kelegaan. Dari jendela lantai atas, terlihat ada bayangan menggantung di pohon tua. Tubuh terayun pelan, tali berderit setiap kali angin bergerak. Sekilas, pemandangan itu terlihat begitu nyata. Namun begitu diintip kembali, pohon kosong berdiri sendirian. Beban berat dirasakan sang ibu Caroline. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, tubuhnya melemah. Setiap malam ia merasakan kehadiran yang menempel padanya, menghisap tenaganya sedikit demi sedikit. Bisikan-bisikan terus memanggil namanya, terus menerus, semakin keras, semakin nyata. Rumah itu tidak hanya menghantui, ia mulai menguasai perlahan-lahan. Sesuatu yang jauh lebih gelap sedang bangkit di dalamnya. Rumah tua itu bukan sekedar bangunan yang berdiri puluhan tahun. Ia menyimpan sejarah panjang, gelap dan berdarah. Semakin lama keluarga Perron tinggal, semakin jelas bahwa setiap gangguan bukanlah tanpa alasan. Di balik dinding kayu yang lapuk, ada cerita lama yang terperangkap, menolak untuk dilupakan. Di loteng yang pengap, ditemukan tanda-tanda aneh, coretan di papan kayu, simbol-simbol yang tak dimengerti, seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Beberapa coretan mirip tanda salib berbalik, beberapa hanya garis-garis berulang, tak beraturan. Namun setiap goresan membawa perasaan berat, seakan ditinggalkan oleh tangan yang putus asa. Ruang bawah tanah menyimpan lebih banyak rahasia. Benda-benda tua ditinggalkan begitu saja. Boneka rusak dengan mata yang sudah pecah, kursi goyang patah, tali kusam yang digulung setengah. Setiap benda membawa bayangan masa lalu, seolah-olah semua itu bukan hanya sekedar barang yang ditinggalkan, melainkan saksi bisu tragedi yang pernah terjadi. Ketika ditelusuri lebih jauh, sejarah rumah itu pun perlahan terkuak. Rumah itu pernah dimiliki oleh seorang perempuan bernama Bathsheba Sherman. Catatan sejarah menyebutkan sebagai sosok yang penuh kegelapan. Ia dituduh melakukan praktik ilmu hitam, pemujaan setan, bahkan pengorbanan. Rumor pun menyebar bahwa ia mengorbankan bayi sebagai persembahan kepada iblis. Meski tuduhan itu tidak pernah terbukti secara hukum, jejak kegelapan tetap melekat. Masyarakat sekitar percaya Bathsheba bersumpah sebelum mati bahwa ia akan terus menghantui tanah itu, mengutuk siapapun yang berani tinggal di rumah tersebut. Legenda mengatakan Bathsheba mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di pohon besar dekat rumah. Tubuhnya ditemukan tergantung, wajahnya membiru, matanya terbuka lebar menatap kosong. Namun kematiannya bukanlah akhir. Sejak saat itu, pohon besar itu menjadi simbol kutukan. Sosoknya dipercaya masih berkeliaran, bukan hanya sebagai roh jahat, tetapi sebagai kekuatan jahat yang menolak pergi. Keluarga Perron pun mulai merasakan kehadiran Bathsheba lebih nyata. Bukan hanya bayangan samar, tetapi energi penuh kebencian yang menyelimuti rumah. Bau busuk semakin sering muncul, bisikan semakin jelas, dan teror semakin kuat. Ia tidak sekedar menakut-nakuti, tapi ia mengincar, memilih targetnya. Caroline merasakan beban terberat. Tenaganya seperti disedot, pikirannya dikacaukan, hingga tubuhnya terasa lemah dari hari ke hari. Bathsheba seolah berusaha mengambil alih, perlahan-lahan menancapkan cengkramannya. Malam demi malam, tubuh Caroline menjadi medan perebutan. Terkadang ia terbangun dengan memar yang tidak pernah ia sadari. Kadang terbangun dengan rasa sesak, seperti dicekik oleh tangan yang tak terlihat. Semakin lama roh itu semakin kuat,
semakin dekat untuk menguasainya sepenuhnya. Penelusuran sejarah lebih dalam menunjukkan rumah itu telah memakan banyak korban. Keluarga-keluarga sebelumnya mengalami tragedi mengerikan. Ada yang meninggal mendadak, ada yang hilang tanpa jejak, bahkan ada yang ditemukan tergantung di dalam kamar. Setiap generasi meninggalkan jejak penderitaan, dan kini giliran keluarga Perron yang harus menanggung kutukan itu. Bathsheba bukan lagi sekedar nama dalam sejarah, ia menjadi nyata. Bayangannya menempel pada setiap sudut rumah, setiap dinding, setiap lorong. Ia ada di jendela yang tertutup tirai, di cermin yang berembun, di kegelapan bawah tanah. Rumah itu adalah miliknya, dan siapapun yang mencoba mengusirnya akan merasakan murkanya. Gangguan semakin intens, kursi goyang bergerak sendiri, lampu padam tanpa alasan, suara tangisan perempuan menggema di malam buta. Semakin lama, Bathsheba tak hanya menghantui, ia menyerang. Keluarga Perron menyadari mereka tidak bisa melawan sendirian. Mereka butuh bantuan karena kekuatan gelap itu sudah jauh melampaui batas manusia. Dan inilah awal dari panggilan kepada pasangan penyelidik fenomena gaib, Ed dan Lorraine Warren.